Halo semuanya, masih ingat dengan peristiwa yang ini? Bagaimana dengan yang ini? Inilah bukti nyata pelanggaran terhadap hak asasi manusia, di mana pelanggaran terhadap hak asasi manusia tidak pandang bulu, dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja. Lantas, apa itu hak asasi manusia? Inilah tayangan spesial dari kami, mahasiswa PPTI Universitas Bina Nusantara untuk kalian semua. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah sekumpulan hak-hak yang melekat erat inheren di dalam setiap diri manusia. HAM tidak diberikan oleh negara ataupun masyarakat, melainkan diterima karena kondisi kemanusiaannya sebagai manusia. Hak asasi manusia bersifat umum, publik, dan universal. Artinya, hak-hak tersebut dimiliki oleh setiap orang dimanapun mereka berada, kapanpun, dan terhadap siapapun. Betapa pentingnya hak asasi manusia sehingga mendorong berbagai pihak untuk menjaga dan melindungi hak asasi tersebut. Terdapat beberapa perkembangan hak asasi manusia yang dicatat dalam sejarah dunia. Beberapa di antaranya yaitu Magna Carta 1215, Bill of Rights Inggris 1689, Revolusi Prancis 1789, Deklarasi Universal HAM 1948, Konvensi Internasional Hak Sipil, Politik dan Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966. Awal mula perkembangan HAM dimulai dengan adanya Magna Carta Libertatum atau Piagam Besar untuk Kebebasan pada tahun 1215. Magna Carta berasal dari perselisihan antara Paus, Raja John, dan Baronia, di mana isinya tentang perlindungan hak kaum bangsawan dan kaum gereja. Awal mula diciptakan Magna Carta berisi 63 klausa yang ditulis dalam bahasa Latin di atas perkamen, di mana isinya dapat disimpulkan menjadi 8 poin berikut. Perkembangan HAM selanjutnya adalah Bill of Rights atau Deklarasi Hak Inggris pada tahun 1689 yang bertujuan untuk melindungi hak-hak yang ada dari pelanggaran pejabat publik dan warga negara dengan prinsip semua manusia diciptakan sama. Dapat 5 isi dari Bill of Rights Inggris. Yang pertama, kebebasan dalam memilih anggota parlemen. Kedua, kebebasan dalam berbicara dan mengeluarkan pendapat. Ketiga, pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara tetap harus izin parlemen. Keempat, hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing. Dan yang kelima, parlemen berhak mengubah keputusan raja. Perkembangan HAM selanjutnya adalah Revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789. Pada saat itu, Prancis yang berpartisipasi dalam Revolusi Amerika mengalami kebangkrutan. Untuk menutupi kerugian, pemerintahan Prancis menetapkan sebuah peraturan pembayaran pajak, di mana golongan pertama yaitu raja dan bangsawan, serta golongan kedua yaitu pemuka agama dan pemilik tanah tidak wajib membayar pajak. Sedangkan golongan ketiga yang merupakan rakyat biasa dan merupakan mayoritas wajib membayar pajak. Rakyat dengan semangat liberty, egality, dan fraternity atau kebebasan, persamaan, dan persaudaraan merumuskan sebuah pemerintahan baru yang bersifat republik. Selanjutnya ada Deklarasi Universal HAM. Deklarasi ini diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217A ayat 3. Terdapat 30 pasal dalam Deklarasi Universal HAM dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam lapisan masyarakat yang mengingat deklarasi ini akan senantiasa mengajarkan dan memberikan pendidikan guna memberikan penghargaan terhadap kebebasan-kebebasan dan hak-hak tersebut. Dan yang terakhir yaitu Konvensi Internasional Hak Sipil, Politik dan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Ini adalah sebuah perjanjian multilateral yang diterapkan oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada 3 Januari 1967. Beberapa hak yang dijamin di antara lain adalah ada hak buruh, hak kesehatan, dan juga hak pendidikan. Pada 2015, terdapat 164 negara yang telah menjadi negara anggota dalam perjanjian ini. Perjanjian ini terdapat 5 bagian dan 31 pasal dan pelaksanaannya diawasi oleh Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan juga Budaya.
Hak asasi manusia diatur dalam UUD 1945 pasal 28A sampai 28J. Pertama, pasal 28A. Pasal ini meyakinkan semua orang bahwa mereka pantas untuk hidup yang layak dan tidak boleh ada seorang pun yang boleh merenggut nyawa orang lain, karena semua orang berhak untuk hidup dan juga mempertahankan hidupnya. Belakangan, wajah pemberitaan kita tidak pernah sepi dari kabar-kabar ini. Pandemi tidak hanya memicu krisis kesehatan, tapi juga ambruknya sektor ekonomi. Dari video tersebut, kita ketahui bahwa masih banyak sekali masyarakat yang melanggar pasal 28B, yaitu melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang anak. Pasal 28B ini memiliki 2 ayat. Yang pertama, setiap orang berhak untuk membentuk keluarga yang baru dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jadi, setiap orang itu boleh membentuk keluarga dengan syarat melakukan perkawinan yang sah. Dengan begitu, mereka juga boleh melanjutkan keturunan dalam keluarganya sehingga rantai keturunan tidak akan terputus. Lalu, ayat kedua berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari hukum. Hal ini sangat jelas bahwa keturunan dari setiap orang itu memiliki hak yang sama dengan orang yang sudah lahir di dalam bumi ini, dan tidak boleh ada seorang pun yang melakukan tindakan diskriminasi dan juga tindakan kekerasan terhadap anak itu. Nah, selanjutnya ada pasal 28C. Pasal ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Di Indonesia sendiri ada program wajib belajar selama 12 tahun. Jadi, semua warga negara Indonesia ini akan memiliki pendidikan yang layak. Selain itu, iptek di negara Indonesia sudah berkembang dengan pesat. Dan apabila semua orang diberikan kebebasan untuk mengembangkan iptek, maka saya yakin negara Indonesia kita ini dapat berkembang lebih maju. Kemudian, selanjutnya ada pasal 28D. Pasal ini meyakinkan semua orang bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan yang adil di dalam hukum. Selanjutnya ada pasal 28E. Nah, di pasal ini menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Hal ini sesuai dengan nilai ketuhanan dalam sila pertama Pancasila. Dan juga, setiap warga harus memiliki sikap saling toleransi antar umat beragama. Kemudian, negara tidak membatasi warga negaranya untuk bekerja, belajar, ataupun tinggal di luar negara Indonesia, serta negara tidak memaksa warga negaranya untuk menekuni satu bidang tertentu saja. Dan yang terakhir, setiap warga boleh bebas berkumpul untuk melakukan musyawarah. Hal ini tujuannya untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang terjadi. Nah, orang-orang yang terlibat dalam perkumpulan itu, mereka semua berhak untuk mengutarakan pendapat mereka masing-masing. Sehingga, semua orang yang terlibat dalam perkumpulan itu akan mengetahui persepsi masing-masing anggota mengenai permasalahan yang sedang dibahas. Sebagaimana tangkapan layar yang baru saja kita saksikan, dapat kita ketahui bahwa Sarah telah melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh Fitri sebagaimana dicantumkan dalam pasal 28F, yang isinya menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi, menyimpan, memperoleh, mencari, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi yang dimilikinya dalam setiap situs yang diinginkannya secara bebas.
Selain itu, Sarah juga telah melanggar pasal 28J yang isinya menjelaskan bahwa setiap orang wajib untuk menghormati dan menghargai hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang dalam setiap aspek kehidupan tanpa terkecuali. Selain itu, Sarah juga telah melanggar pasal 28I. Pasal 28I adalah pasal yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan setiap manusia untuk hidup, tidak disiksa, memiliki agama, memiliki kebebasan hati, nurani, dan pikiran, tidak diperbudak, serta diakui sebagai pribadi di depan hukum. Negara, terutama pemerintah, memiliki kewajiban untuk melindungi, menegakkan, memajukan, serta memenuhi hak asasi manusia setiap orang. Serta dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia diatur, dijamin, dan ditegakkan dalam perundang-undangan yang ditegakkan agar setiap manusia dapat hidup dengan bebas sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Yang terakhir adalah pasal 28G. Sarah telah melanggar pasal 28G, yaitu pasal yang menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak pribadi atas dirinya dan barang-barang yang dimilikinya. Selain itu, setiap manusia juga berhak atas rasa aman, perlindungan, maupun perlindungan politik dari orang asing. Selain itu, setiap manusia juga berhak dijauhkan dari segala jenis ketakutan, hal-hal yang dapat menyiksa maupun merendahkan martabat manusia yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Selain pasal-pasal yang telah saya sebutkan sebelumnya, ada juga pasal 28H yang menjelaskan tentang hak setiap orang untuk mendapatkan kesejahteraan hidup, baik secara lahir maupun batin. Ada juga hak setiap orang untuk mendapatkan tempat tinggal, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang juga berhak untuk mendapatkan suatu perlakuan khusus untuk mencapai peradilan dan persamaan. Setiap orang berhak mendapatkan layanan kesehatan, mendapatkan jaminan sosial untuk mengembangkan dirinya, serta memiliki suatu hak pribadi di mana barang yang dimilikinya tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh siapapun. Baik pemirsa, sekarang kami akan membahas mengenai isu hak asasi manusia yang sering kali terjadi di sekitar kita. Baik, langsung saja kita mulai dari rekan saya, Charlie. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini terdapat isu-isu aktual relevan HAM yang terdiri dari 4 isu utama. Yang pertama ada isu korupsi. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi juga merupakan penyebab kemiskinan, tercermin dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, meningkatnya angka kriminalitas, serta solidaritas sosial yang semakin langka di Indonesia. Hal ini tentu saja merupakan bentuk pelanggaran HAM. Salah satu penyebab seseorang melakukan korupsi adalah ketidakmampuan untuk menahan dirinya agar tidak melakukan korupsi, di mana seseorang cenderung berkeinginan untuk mendapatkan kekayaan dan kedudukan secara cepat. Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka korupsi di Indonesia adalah dengan memahami, menghayati, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan berkehidupan bernegara dan berbangsa. Kemudian yang kedua, ada isu kekerasan atas dasar unsur-unsur primordial seperti latar belakang agama, ras, etnis, dan seterusnya. Menurut KBBI, primordialisme ini diartikan sebagai pandangan yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Primordialisme yang berlebihan dapat menimbulkan disintegrasi dan sikap diskriminasi antar sesama di Indonesia yang akan menimbulkan konflik yang berakhir dengan terjadinya kekerasan. Contoh kasus-kasus kekerasan atas dasar unsur-unsur primordialisme yang pernah terjadi. Yang pertama ini ada gerakan Aceh Merdeka yang terjadi pada tanggal 4 Desember tahun 1976 sampai dengan 15 Agustus 2005. Kemudian ada konflik Sampit yang pecah pada tanggal 18 Februari 2001. Kemudian ada gerakan separatis organisasi Papua Merdeka yang terjadi sejak tahun 1963 dan masih banyak lagi. Isu ini dapat diatasi dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti dia menghakimi budaya orang lain, saling menghormati satu dengan yang lain, meningkatkan semangat patriotisme, serta adanya penegakan hukum yang adil dan bersih dalam masyarakat. Nah, selain kedua isu yang telah saya sampaikan nih, kira-kira ada isu apa lagi ya, Riko? Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai isu kemiskinan dan isu pengangguran.
Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian pengangguran. Nah, pengangguran ini adalah kondisi di mana orang tidak dapat bekerja karena tidak tersedia lapangan pekerjaan. Nah, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kemiskinan. Yang pertama, pendidikan yang terlampau rendah. Nah, tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupan atau dunia kerja. Yang kedua, rasa malas untuk bekerja. Nah, sikap malas ini menyebabkan seorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja. Lalu yang ketiga, ada keterbatasan sumber daya alam. Lalu faktor yang keempat, terbatasnya lapangan kerja. Nah, hal ini tentu menyebabkan orang-orang yang ingin bekerja itu tidak ada lapangan kerja, jadi sulit untuk bekerja. Akibatnya, orang-orang tidak memiliki penghasilan dan menimbulkan kemiskinan. Lalu yang kelima, tanggungan keluarga yang berlebih. Nah, tanggungan keluarga yang berlebih ini menyebabkan pengeluaran yang sangat besar dan bisa menjadi faktor kemiskinan dari suatu keluarga. Nah, kemiskinan atau pengangguran adalah suatu hambatan utama dalam penegakan hak asasi manusia. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan tidak hanya tercerabut dari hak mereka untuk menikmati standar kehidupan yang layak, namun juga membuat mereka rentan mengalami hambatan penikmatan atas hak-hak asasi manusia lainnya, seperti kurangnya akses kepada pendidikan maupun layanan kesehatan. Selanjutnya ada isu diskriminasi dalam berbagai bentuk kehidupan manusia. Nah, diskriminasi itu merupakan sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Misalnya, ada contoh kasusnya seperti ada suatu keluarga yang ditolak tinggal di suatu komplek karena mereka beragama non-muslim. Kemudian ada kasus mahasiswa asal Papua yang dilakukan secara tidak adil oleh orang-orang di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Terus yang terakhir ada kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Nah, perlakuan diskriminasi ini merupakan suatu pelanggaran HAM dan bertentangan dengan konsep HAM tentang persamaan dan keadilan yang dijunjung oleh HAM yang berhak dinikmati oleh setiap individu. Selanjutnya, hal ini tentu dapat diatasi dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terciptanya sebuah lingkungan yang rukun, aman, dan tentram di sekitar kita. Oke, baik. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Mari hargai hak asasi manusia.